Pesawat tempur jet Sukhoi milik TNI Angkatan Udara tergelincir atau overrun saat mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Dari video terekam warga, pesawat jet tempur dalam posisi menukik di ujung landasan pacu sisi barat, runway 13. Pernikahan dua anak di bawah umur yang berlangsung di Dusun Bonto Baru, Desa Jikoang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Diketahui kedua mempelai berusia sangat belia, yakni sang mempelai wanita berusia 13 tahun atau masih berstatus pelajar SD dan mempelai pria berusia 15 tahun atau masih berstatus pelajar SMP. Padahal menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Diduga pernikahan sesama anak di bawah umur ini terpaksa digelar lantaran orang tua kedua merasa malu dengan tingkah laku anaknya yang memilih kawin lari. Usai ijab kabul yang disaksikan oleh orang tua kedua mempelai pria dipertemukan langsung dengan istrinya. Meski telah menikah, keduanya memilih tidak menggelar resepsi pernikahan. Pernikahan ini tidak tercatat sebagai pasangan resmi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Takalar karena usia keduanya tidak sesuai dengan aturan undang-undang pernikahan, yakni minimal 19 tahun. Kan biasanya Pak, kalau misalkan ada orang menikah, dia datang melapor ke dusun untuk menceritakan ini anaknya mau nanti dikawinkan ini. Nah, terus ini tidak ada, makanya saya juga tidak tahu. Pas lagi viral, baru saya tahu. Secara aturan, pernikahan ini tidak terdaftar di KUA atau di MAM Desa, di Kepala Desa, karena memang tidak sesuai aturan. Saat ini penyuluhan keluarga berencana hingga dinas terkait Kabupaten Takalar telah turun untuk melakukan pendampingan dikarenakan kedua bocah ini masih di bawah umur. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Inilah video yang viral di media sosial usai terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Gubernur Suryo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Seorang wanita yang mengendarai mobil dalam pengaruh alkohol sebelumnya menabrak mobil listrik lalu kabur dan kembali menabrak mobil pickup, di mana di belakang mobil pickup tersebut terdapat korban yang tengah memasukkan barang ke dalam mobil. Saat mobil pelaku dihentikan, pelaku sempat mengamuk ke warga sekitar dan akhirnya berhasil diamankan petugas kepolisian. Dalam pemeriksaan kami laksanakan pengecekan uji tiup, hasilnya positif minuman keras. Namun dalam hal tes urin kami cek untuk narkotikanya tidak terdapat. Pada saat di lokasi tidak ditemukan surat STNK dan SIM-nya. Ya itu karena saya takut habis nyerempet taksi, dikejar massa, saya takut nanti diamuk massa, saya berusaha kabur, ternyata malah terjadi kecelakaan yang menewaskan. Untuk keluarga korban, saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Udah bayar, Pak. Iya, makanya parkir, Ibu. Jangan begitu. Ya udah, Bapak turun, Bapak turun. Ya makanya parkir. Masa Bapak turun. Saya nggak bisa. Seorang debt collector diduga nekat masuk ke dalam mobil yang tengah melaju di kawasan Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat. Di dalam mobil, pria tersebut ribut mulut dengan pemilik dan pengemudi mobil dan berulang kali menyebut bahwa cicilan mobil tersebut belum dibayar selama 3 bulan. Udah dibayar, Pak. Belum. Pria itu juga meminta pengemudi mobil menepi atau menuju kantor debt collector. Jika tidak dituruti, maka tindakan kekerasan akan dilakukan. Ancaman debt collector membuat pemilik dan pengemudi mobil ketakutan. Pemilik dan pengemudi mobil langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Cengkareng. Dalam waktu dekat, anggota kepolisian langsung menangkap pelaku berinisial E. Namun pada malam harinya tanpa sengaja sejumlah rekan E ternyata bertemu dengan keluarga pelapor di Polsek Cengkareng. Cekcok mulut pun terjadi, namun keributan tersebut berhasil diredam petugas yang berjaga. Menurut Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriadi mengatakan pihaknya tidak mentolerir tindakan pengancaman dan kekerasan yang dilakukan debt collector tersebut.
terutama perbuatan-perbuatan pengancaman, perbuatan-perbuatan penganiayaan terhadap siapapun masyarakat yang kredit mobil atau motor lah. Semua ada aturan-aturan yang diatur. Ya, jadi kita tidak mengklaim perbuatan-perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat, terutama merampas. Kemudian ada indikasi-indikasi mengecek kendaraan secara diam-diam. Itu tidak boleh. Nasriadi juga menghimbau masyarakat yang menjadi korban tindakan debt collector agar segera melapor ke polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Raisa Nadia. Inilah Buletin News Pagi selengkapnya. Pemirsa, salah satu pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara tergelincir dari landasan pacu usai mendarat di Lanut Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Pesawat jet tempur tersebut terekam warga dalam posisi menukik di gundukan ujung landasan. Selamat gitu karena pesawat tempur jet Sukhoi milik TNI Angkatan Udara tergelincir atau overrun saat mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Dari video terekam warga, pesawat jet tempur dalam posisi menukik di ujung landasan pacu sisi barat, runway 13. Sontak insiden ini menarik perhatian warga dan viral karena lokasi kejadian tepat berada di sisi jalan poros Maros yang banyak dilewati kendaraan. Akibatnya, kepadatan kendaraan tak terhindarkan lantaran banyaknya pengguna jalan yang berhenti mengabadikan kejadian ini. Sejumlah anggota TNI Angkatan Udara dan kepolisian segera ke lokasi, membantu mengatur lalu lintas dan mengamankan lokasi. Sementara pagar runway dipasangi spanduk putih untuk menutupi pandangan dari pengendara jalan selama proses evakuasi. Meski kejadian sempat membuat heboh, namun operasional bandara dan penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin masih normal dan menggunakan landasan pacu sisi utara dan selatan atau runway 3 dan 21. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diserang anjing pitbull yang lepas ke permukiman warga. Akibatnya korban alami luka di kepala dan telinga dan mendapat 27 jahitan. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun diserang dan digigit anjing jenis pitbull di perumahan Grand Cendana, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Warga di kompleks tersebut panik dan berusaha menjauhkan anjing dari anak tersebut. Akibat peristiwa ini, korban alami luka di kepala dan telinga hingga mendapatkan 27 jahitan. Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memanggil pemilik anjing ke Polsek untuk menjalani pemeriksaan. Peristiwa bermula ketika pemilik anjing hendak membersihkan kandang anjing. Kemudian anjing dikeluarkan dan diikat. Namun tenaga anjing yang besar membuat rantai pengikat putus hingga membuat anjing terlepas dan menyerang anak tersebut. Kebetulan kalau untuk yang si anak ini tinggalnya di perumahan, sementara kalau yang punya anjing ini di perkampungan, jadi beda lokasi gitu, beda RT. Memang juga si anjing ini memang bisa diikat, tapi ikatannya lepas, masuk ke rumah dan menggigit si anak. Pemilik anjing menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga korban dan akan bertanggung jawab menanggung biaya perawatan korban di rumah sakit. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pelaku penganiayaan mantan istri akhirnya tertangkap. Penangkapan diwarnai tembakan. Buletin News Pagi kembali saat lagi. Pemirsa, setelah 16 hari buron, pelaku penganiayaan mantan istri di Palopo, Sulawesi Selatan akhirnya tertangkap. Penangkapan sempat diwarnai rentetan tembakan. Tembak! Tembak, tembak! Rentetan tembakan peringatan dilepaskan polisi saat mengepung 2 DPO kasus penganiayaan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kayu di dekat tambak tanpa perlawanan. Setelah diperiksa, keduanya langsung dibawa ke Mapolres Palopo. Menurut polisi, satu pelaku ditangkap karena kasus KDRT.
Sementara satu pelaku lainnya diduga menganiaya mantan istrinya dengan senjata tajam di sebuah rumah kosong. Akibat ulah pelaku, korban kritis dengan luka terbuka di bagian kepala, wajah, lengan, dan sejumlah bagian tubuh. Yang mana pelaku ini merupakan mantan suami dari korban, melakukan penganiayaan diduga dengan menggunakan benda tajam. Saat ini polisi masih mendalami motif dan rangkaian aksi penganiayaan tersebut, dan atas perbuatannya pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Modus membawa istri dan anak dilakukan seorang pencuri motor saat beraksi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk menghindari kecurigaan warga. Terekam kamera pengawas di Gang Tempe, Cipulir, Jakarta Selatan. Seorang bapak bermain bersama anaknya di atas motor yang terparkir. Namun tanpa diduga, bapak muda ini merupakan seorang pencuri sepeda motor yang sudah beberapa kali melakukan aksinya. Modusnya bermain dan menggendong anak di atas sepeda motor incarannya untuk menghindari kecurigaan warga sambil memantau situasi sekitar. Setelah aman, pelaku dengan mudah membawa kabur motor korban bersama istri dan anaknya. Peristiwa ini tentu saja mempermudah kerja si pencuri karena stang motor tidak dikunci. Katanya sih orang yang nyuri itu bawa anak sama istri sih bang. Terus tuh kayak ngintai gitu di sini, bawa mundar mandir gitu. Setelah sekian udah sepi, baru dia. Mas sendiri curiga nggak sih dia ternyata pencuri motor? Enggak mas, soalnya kan iya bawa anak sih, jadi itu orang nggak tahu itu pencuri gitu. Kini korban telah melaporkan aksi pencurian motor ke polisi dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.